Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengecoran kolom pedestal. Untuk anggota kelompoknya ada nama saya Fikri Hibatullah, teman saya Ferdian Febrianto dan Vicky Ramadan. Nah, untuk materi presentasi kali ini kita akan menjelaskan tentang pengertian apa itu kolom pedestal, alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk kolom pedestal, bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat kolom pedestal. Setelah itu ada metode pelaksanaan booksistem kolom pedestal, pengecoran kolom pedestal, dan grouting kolom pedestal. Ya, lanjut. Pengertian kolom pedestal. Kolom pedestal adalah sebuah kolom yang terbuat dari beton yang dipasang beberapa angkul yang berfungsi untuk alas atau tumpuan kolom baja. Nah, jadi angkulnya itu dilas dengan besi-besi tulangan kolom, setelah itu lalu dilakukan pengecoran sehingga angkul tersebut langsung terpasang di dalam beton cor itu tadi. Lanjut. Alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat kolom pedestal ini data dari proyek magang saya, yakni ada meteran, water pass, paku, gergaji, mesin vibrator, mesin barbendam, ada palu, hollow blasting, ada mesin welding electric holder, catut, tie-rod, oscam, theodolite, benang, perkata, cetok, concrete pump tab, blender potong, marplat, dan kunci pas. Setelah itu ada bahan-bahan, yakni semen Portland, besi ule diameter 22, besi polos diameter 12, air, kawat bacasting, balkat beton, multiplex 9 mm, kayu kaso, beton decking, ready mix K350, pasir, kerikil, barbender besi, welding rod, angkul tinggi ukurannya 22 meter, 22 mm, baut angkul, dan paku. Metode pelaksanaan bacasting. Yang pertama ada fabrikasi bacasting, yakni membuat panel bacasting dengan bahan multiplex dengan ketebalan 9 mm dan ukurannya sesuai dengan dimensi kolom pedestal, yakni di proyek saya 70 x 70. Setelah itu melakukan pengukuran. Pekerjaan selanjutnya yakni memberi tanda marking, kemudian dipotong menggunakan gergaji. Setelah dipotong, yakni melakukan pengukuran terhadap balok kaso 5/7 sebagai pengaku bacasting tersebut. Setelah itu melakukan marking pada balok kaso untuk kemudian dipotong menggunakan gergaji. Setelah itu rangkailah balok kaso dengan multiplex tadi yang sudah dipotong dengan paku. Setelah selesai dirangkai, pekerjaan selanjutnya ini mengecat kembali ukuran panel dan kaso untuk memastikan bahwa ukurannya benar. Setelah itu panel bacasting siap dibawa ke lapangan. Akan dilanjutkan dengan teman saya, Vicky. Ya, untuk selanjutnya ada pemasangan bacasting kolom pedestal. Tahapan pertama yakni melakukan pengukuran untuk titik as kolom menggunakan alat ukur theodolite. Kemudian melakukan pekerjaan perangkaian bacasting. Untuk yang ketiga, panel bacasting dirangkai di bagian tepi kolom sesuai dengan hasil marking. Tahap selanjutnya yakni memasang beton decking dengan kawat bacasting untuk merapatkan beton decking. Tebal selimut beton yakni 5 cm. Setelah itu memasang hollow sebagai pengaku panel bacasting. Tahap selanjutnya yakni menyambungkan antar panel bacasting menggunakan T-bolt yang dirapatkan dengan hollow. Setelah itu dilakukan pengecekan ulang bacasting. Apakah ada sisi yang masih berlubang? Setelah itu melakukan pengecekan ulang titik as kolom
menggunakan alat ukur theodolite pada titik kolom. Jika sudah benar, backcasting siap digunakan. Ya, untuk metode selanjutnya yakni metode pelaksanaan pengecoran. Pekerjaan persiapan pengecoran pada kolom pedestal. Untuk yang pertama yakni persiapan pengecoran kolom pedestal, membersihkan area pengecoran. Dilanjutkan dengan pembersihan bagian dalam backcasting kolom dari kotoran sisa material dan lumpur, dan sebagai kotoran lainnya yang dapat mengganggu proses pengecoran. Untuk tahap selanjutnya yakni melakukan penyiraman pada bagian dalam backcasting kolom untuk menjaga suhu beton. Untuk pelaksanaan pengecoran kolom pedestal akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Ferdi. Ya, terima kasih, Mas Dwiki. Untuk pelaksanaan pengecoran kolom pedestal, yang pertama, pekerjaan ini menyiram lem perekat beton atau adipon ke dalam area backcasting kolom. Selanjutnya, untuk beton pengecoran menggunakan beton ready mix K350. Setelah itu dilakukan uji SLAM di area proyek untuk mengetahui tingkat kekentalan beton. Uji SLAM mengacu pada SNI 1972 tahun 2008 tentang cara pengujian SLAM dan dengan ketentuan uji SLAM 10 kurang lebih 2 untuk beton segar. Yaitu merupakan gambar dari uji SLAM beton ready mix. Selain itu, terdapat juga pengambilan sampel terhadap beton ready mix untuk uji kuat tekan beton yang diletakkan pada tabung silinder. Jika hasil dari uji SLAM sudah mencukupi persyaratan teknis, maka sudah bisa melakukan proses pengecoran pada kolom. Proses pengecoran kali ini menggunakan alat bantu concrete pump truck dan concrete mixer truck. Beton ready mix dari batching plant dituangkan ke concrete pump truck. Setelah itu, concrete pump truck bisa menuangkan beton ke dalam backcasting kolom dengan kecepatan tertentu. Untuk kecepatan penuangan sendiri bisa diatur oleh operator concrete pump truck. Setelah beton tertuang ke dalam backcasting kolom, pekerjaan selanjutnya yaitu memadatkan beton dengan alat bantu vibrator agar beton bisa mengisi semua rongga yang ada. Setelah itu, beton diratakan menggunakan cetok maupun roskam kayu. Pekerjaan pengecoran dilakukan hingga 18 kolom pedestal dengan ketinggian cor tahap pertama setinggi 100 cm terpenuhi. Apabila sekiranya beton sudah mencukupi untuk menyangga beban atau cukup umur, maka pekerja dapat melakukan pembongkaran backcasting. Dalam pembongkaran tahap pertama ini, pembongkaran backcasting dilakukan 1 hari setelah pekerjaan pengecoran. Dan itu merupakan gambar dari penuangan beton menggunakan concrete pump truck. Gambar yang atas merupakan gambar pemadatan beton yang menggunakan alat bantu vibrator. Untuk yang gambar bawah merupakan pembongkaran backcasting kolom setelah 1 hari pengecoran. Untuk gambar atas merupakan hasil pengecoran beton beserta modelnya. Setelah dilakukan pembongkaran backcasting, maka dilakukan tahap penimbunan pile cap dan separuh kolom dengan menggunakan eskavator. Dan itu ada gambarnya pekerjaan penimbunan tanah menggunakan eskavator. Metode pelaksanaan grouting. Pekerjaan grouting yang pertama, backcasting area base plate yang akan digrouting. Kemudian siapkan semen sika, air, cetok, ember, dan hand mixer grouting. Campur semen sika dengan air. Untuk satu base plate dengan ketebalan 6 cm membutuhkan campuran 2,5 sak semen sika dan 1 timba air. Lalu aduk hingga merata menggunakan hand mixer grouting. Setelah itu, tuangkan campuran tadi ke area backcasting plate grouting dan ratakan menggunakan cetok. Nah, itu yang atas merupakan proses grouting menggunakan alat hand mixer. Yang bawah
merupakan gambar proses penuangan growthing. Ini merupakan hasil dari growthing base plate. Ya, ini ada video metode pelaksanaan growthing. Dan ini merupakan hasil pekerjaan backcasting kolom pedestal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.